atau case dari organisasi itu mungkin berbeda. Jawaban saya sampai di sana. Teman-teman, saya minta untuk baca lebih lanjut mengenai pendekatan-pendekatan itu dari modul 3 halaman 19 sampai 27. Terus dibuat, mungkin teman-teman bisa bikin rangkuman sedikit gitu mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing dari pendekatan itu. Kemudian maaf, ada pertanyaan mengenai perbedaan organisasi di masa Orde Baru dengan organisasi masa sekarang. Kalau misalnya yang ini pertanyaan dari siapa? Kalau yang dimaksud di sini adalah pendekatan Mbak Ratna ini. Ini maksudnya yang pendekatan ini ya, pendekatan klasik, neoklasik, dan modern ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman memahami pendekatan-pendekatan itu kan ada masa-masanya kan dari setiap pendekatan itu. Nah, kalau misalnya dibilang Orde Baru itu dan Orde Lama gitu, apa sih di masa Orde Baru dengan organisasi masa sekarang, baik Orde Lama, Orde Baru, dan organisasi zaman sekarang itu maksudnya yang di Indonesia kan, itu kan masuknya ke modern kan. Tapi mungkin Mbak Ratna ini mungkin confused, bingung gitu ngebedain pendekatan ya itu. Kalau nggak salah itu ada di Acuan. Itu kalau nggak salah awal-awal bahas ini deh. Oh ya, di ini modul 1. Itu pendekatan klasik, neoklasik, ataupun dan modern itu kan udah punya masanya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya yang dipertanyakan sama Mbak Ratna ini mungkin bukan perubahan organisasi, tetapi corak dari organisasi itu. Maksudnya corak dari organisasi itu mungkin gaya kepemimpinan dari masing-masing pimpinan dari masa-masa itu. Mungkin kalau masa Orde Lama gaya corak kepemimpinannya seperti ini, Orde Baru seperti ini, atau masa reformasi seperti ini. Nah, jadi itu bukan bentuk organisasinya, tetapi itu lebih ke arah corak kepemimpinan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke? Sip, Mbak Ratna ini. Kita lanjut ya. Bagaimana cara mengukur kompleksitas sebuah organisasi? Nah, saya mau ngasih pertanyaan dulu sama teman-teman. Kompleksitas organisasi itu bisa dilihat dari 3 hal kan. Yang pertama itu diferensiasi horizontal, yang kedua itu diferensiasi vertikal, yang ketiga apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yang ketiga apa? Ya, benar. Spasial atau ruangan. Nah, jadi yang 3 hal ini, baik diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, dan diferensiasi spasial ini atau pengukuran sebaran ruangan atau spasial itu punya tools sendiri untuk mengukurnya. Itu sebenarnya bisa teman-teman baca dari halaman modul 5 dari halaman 17 sampai 16. Di situ ada cara mengukur kompleksitas organisasi. Yang
Kalau horizontal itu contohnya seperti diperlukannya setiap kompleksitas horizontal mencakup antara lain, nah seperti mengukur jumlah bagian, jumlah jabatan, tingkatan pendidikan, keterampilan yang perlu di setiap jabatan, rutinitas kegiatan yang dijalankan pada masing-masing jabatan, kemudian bisa juga dilihat dari jenis tenaga spesialisnya, kemudian juga tingkat pendidikannya. Nah, itu kalau dari horizontal. Kemudian kalau misalnya dari vertikal, itu cara mengukurnya itu bisa dihitung dengan jumlah tingkatan hierarki yang terdapat dalam pimpinan puncak organisasi sampai dengan karyawan pelaksana yang menghasilkan keluaran atau output. Jadi dihitung gitu kan tingkat level hierarkinya berapa level gitu dari paling pimpinan puncak sampai yang paling bawah. Kemudian yang spasial, kalau yang spasial itu penghitungannya itu bukan hanya sekedar menghitung jumlah kantor cabang yang tersebar secara geografis, tapi itu tuh juga bisa mampu mengukur rata-rata jarak setiap lokasi dari kantor pusat perusahaan dan jumlah karyawan yang terdapat di setiap lokasi dibanding dengan jumlah karyawan kantor pusat maupun secara keseluruhan. Jadi, penggunaan alat ukur semacam ini itu dimaksudkan untuk mempertimbangkan juga kenyataan bahwa peningkatan derajat kompleksitas sebanding dengan jarak suatu unit dari kantor pusat dan banyaknya karyawan yang terdapat pada setiap unit. Jadi, itu cara mengukur dari kompleksitas organisasi. Jadi, teman-teman harus bisa ngelihat dulu yang pembagian kompleksitas itu tuh bisa dilihat dari apa-apa dulu. Kemudian dari 3 hal ini, dari horizontal, vertikal, dan spasial ini, itu cara mengukurnya beda-beda. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Kayaknya pertanyaan yang teman-teman kumpulkan ke Mbak Suci cuma segitu. Teman-teman butuh butuh PPT ini nggak? Kalau misalnya butuh, saya upload di Facebook. Kalau nggak butuh ya saya nggak upload. Halo? Oke, di-upload. Oke. Masih ada pertanyaan lain? Kalau misalnya nggak ada, saya tutup kelasnya. Berarti ini kelas tambahan terakhir ya. Teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan? Oke, berarti ini kelas terakhir. Kalau organisasi kapan ujiannya? Tanggal berapa? Tanggal 2 apa tanggal 9? Tanggal 2. Oh, oke deh. Selamat ujian tanggal 2. Semoga teman-teman bisa menjawab dengan baik. Apalagi ya? Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, misalnya tiba-tiba ada pertanyaan, ya silahkan message saya ke Facebook. Kelas tambahan ini yang terakhir. Saya mohon maaf kalau misalnya saya ada kekurangan dalam mengajar teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman ujiannya lancar. Oke deh, gitu aja ya. Saya akhiri kelas malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.